Halo sahabat EBB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam EBB. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang satu momen atau satu cerita yang sangat penting bagi saya atau sangat langka sekali bagi saya. Karena apa saya sebut langka? Momen ini saya ingin mengulik udah sangat lama, dan saya pun hampir kurang lebih 10 tahun belum bertemu dengan beliau. Jadi saya penasaran dengan beliau. Beliau adalah seorang vokalis band punk yang tertua di Malang, yaitu band Antipati. Jadi bagi kalian mungkin anak-anak punk yang yang lama-lama, terutama yang udah tua, itu pasti akan mengerti siapa sih dan siapa saja ini yang band Antipati dari Malang. Oke, teman-teman, jangan nunggu lama. Sebelum kita melangkah, jangan lupa subscribe channel YouTube kami, like, comment and share. Jadi kami akan membahas semua dunia sepeda bagi kalian untuk membantu untuk di track ini. Oke, kita panggil aja dari kedatangan tamu saya, yaitu Om Catur. Ayo Om Catur. Halo. Sehat Le? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap guys. Oke, Om Catur, ini saya ada satu momen yang paling penting karena saya hampir 10 tahun tidak bertemu dengan beliau. Beliau itu adalah kalau saya bilang saya ngefans banget sama beliau karena beliau ini seorang vokalis band punk yang namanya Antipati Malang yang saya sebut tadi, dan sekaligus itu dia adalah atlet downhill yang mana sekarang beliau ini bergabung dengan tim Bandit Squad Racing, yaitu timnya juara SEA Games tahun 2011. Oke, sebelum lanjut ke berikutnya, saya pengen dari teman-teman pengen tahu nih, maksudnya siapa sih Om Catur ini sebenarnya? Tolong teman-teman biar dikasih tahu, Biar kenal dulu. Oke, nama saya, halo semuanya, nama saya Catur Guritno. Oke. Biasa dipanggil Lek Catur. Oh, biasa panggil Lek Catur. Lek Catur. Saya berarti manggilnya Lek Catur aja nih. Lek aja. Oke, jadi teman-teman kalau ketemu beliau jangan manggil Om. Jadi kayak Om. Jadi manggilnya Lek Catur aja. Oke. Oke. Lanjut Lek. Siap. Jadi saya sangat gembira sekali nih Lek. Saya sangat bisa ketemu momen yang sangat langka, bisa bertemu bukan di kota Malang tapi di Kabupaten Bogor, tepatnya di Jawa Barat lagi. Nah, saya pun dulu di Malang sama-sama Lek, tapi udah lama saya pengen mengulik dan bertanya sama Lek itu, tapi tidak ada kesempatan karena memang saya dan sama Lek Catur ini berbeda jalur untuk latihannya, nomornya. Jadi saya pengen tanya, beliau latihan, terus saya latihan, Lek Catur nggak latihan, jadi nggak pernah ketemu gitu teman-teman. Jadi sekarang saya mau tanya, jadi kapan sih Lek itu memulai untuk jadi rider atlet DH itu sejak kapan gitu Lek? Tolong ceritakan biar teman-teman ini tahu kok bisa dari band anak band punk suka itu suka sepeda, dan suka sepedanya itu bukan sepeda asal-asalan tapi di nomor downhill, yang bagi saya itu nomor downhill itu sangat-sangat sangat-sangat krusial bagi saya. Nggak semua orang itu bisa turun di nomor tersebut karena nomor downhill itu menurut saya itu
orang-orang gila guys. Tapi bukan berarti Le Catur ini gila, bukan. Tapi bagi saya orang-orang yang turun di nomor 2 itu edan. Kayak sebutannya Arema itu Omis Nade, jadi edan. Jadi bagi saya itu orang-orang yang turun di nomor 2 itu ada orang-orang yang gila. Jadi gila mentalnya, gila semuanya gila deh, terutama mungkin uangnya kali. Jadi, gila. Uangnya gila juga karena sepeda downhill ini modalnya, menurut saya modalnya itu nggak cukup 5 juta 10 juta. Foreknya aja itu bisa sampai 20 jutaan teman-teman. Bener nggak? Kalau teman-teman yang biasa main di downhill jangan bohong sama istrinya deh. Kalau bohong sama istrinya berbahaya. SNI harus SNI. Sudah nanya istri. Oke teman-teman. Jadi kita mau ngulik bagaimana sih Le Catur ini mulai dari awalnya kenal sepeda, dari band penyanyi vokalis band punk yang selama ini menurut saya dan menurut banyak orang ya sekeliling orang itu anak punk itu kan dinilai sangat negatif. Ya mungkin bener gak sih Le? Jadi orang-orang itu banyak menilai itu anak-anak punk itu anak-anak yang negatif semua. Jadi mungkin suka mabuk, narkoba dan lain-lainnya. Tapi kalau mabuk mungkin wajar Le ya. Mabuk asalkan nggak sampai teler, nggak sampai terjerat di polisi. Tapi menurut saya nggak boleh. Kalau kalian mau latihan, mau istilahnya mau lomba, jangan mabuk dulu deh. Tapi setelahnya lomba baru boleh. Buka botol. Oke. Jadi tolong Le sebutkan. Jadi jelaskan sama teman-teman goeser semua nih bagaimana sih prosesnya Le sampai menjadi atlet rider downhill dan bisa bergabung di tim yang sangat spesial yaitu tim Bandit Squad Racing. Oke, saya awalnya main sepeda BMX dulu ya. Oh, BMX dulu. Tahun 99. Tahun 99. 99 latihan derjam. Oh, latihan derjam BMX yang dulu itu ya. Wah, dulu sukanya emang derjam. Itu juga menurut saya itu olahraga gila juga, teman-teman. Maksudnya BMX yang jumping yang derjam itu terus action di atas, pakai trik. Terus kalau triknya gagal, landingnya langsung tanah, teman-teman. Coba bayangkan kalau teman-teman jatuh dan akibatnya fatal. Tapi cuman kalau kalian teman-teman ingin nyoba juga harus latihan dulu, jangan langsung coba-coba itu, teman-teman. Fisiknya harus kuat dulu. Oke, lanjut Le. Oke, di situ di tahun itu di 1999 itu latihan sepeda dan kebetulan tempat sepeda itu juga didatangi sama atlet-atlet dari balap sepeda Kota Malang. Oh. Ada anak pelatnas juga di situ, TC-nya di situ. Jadi waktu itu TC Timnas ada di Malang gitu ya. Timnas ada di Malang kayaknya. Waktu itu. Terus dari situ ketemu, kenal, akrab gitu, sering ketemu tiap Sabtu latihan. Mereka latihan ini pumping, kita derjam. Akhirnya lama-lama mereka kayak pernah bawa sepeda yang saat itu saya baru pertama kali lihat. Oh. Jadi ini sepeda opo iki kok? Sepeda apa ini? Sepeda downhill. Oh, sepeda downhill. Oke. Baru situ saya tahu ini sepeda keren banget ini. Jadi dari situ kita semakin akrab. Akhirnya kadang pas latihan di Gunung Banyak kita diajak. Saya diajak. Gunung Banyak Batu ya, Le? Batu. Wah. Diajak latihan di situ. Teman-teman tahu juga, jadi Gunung Banyak Batu itu Gunung Banyak yang ada di Batu itu rute downhillnya menurut saya, waduh udah ekstrim banget deh itu. Jadi pantas saja waktu itu teman-teman senior dan teman-teman orang Malang ya. Jadi waktu itu TC Platnas, TC Timnas aja ada di Malang situ dan latihannya ada di Gunung Banyak situ. Oke, lanjut Le. Oke, dari situ kenal sama, waktu itu Platnas itu ada Hoho, Priyo, terus kalau nggak salah Teh Risa kayaknya. Oh, Mas Hoho itu Macan Asia itu. Macan Asia sebutannya. Oke, jadi teman-teman, jadi kenapa saya bilang Macan Asia, karena waktu itu saya tahu, jadi waktu di TV saya melihat sendiri beliau itu peraih medali emas 4 kali juara Asia. Maka dari itu langsung dijulukin Macan Asia, teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman yang udah goes yang udah lama
namanya Mas Suho ini udah nggak asing lagi. Beliau juara Asia, maka itu dijuluki Macan Asia. Betul nggak sih, Lek? Benar. Jadi Lek Catur ini bukan orang abal-abal, teman-teman. Jadi kumpulannya beliau ini adalah kumpulan juara-juara. Pertama juara SEA Games, Asian Games. Waktu itu apalagi udah kumpulannya sama teman-teman timnas gitu. Timnas waktu itu tahun 2000 TC di Malang. Pas itu siapa aja sih, Lek? Yang waktu itu? Ada Sugianto itu, ada Priyo, ada Risa Susianti. Oh, itu para juara semua. Teresa itu dari Bandung. TC di Malang, ketemu, kenal, akhirnya ya ini diajak main di Paralayang Batu, tempat TC timnas itu. Timnas di Paralayang Gunung Banyak, Kota Batu. Oh. Nah, saya juga pengen tahu, maksudnya dari Lek Catur itu mulai dari BMX terus diajarin ke downhill itu secara pegang sepeda atau secara mentalnya Lek Catur sendiri tuh sama nggak sih, Lek? Maksudnya atau lebih takut main downhill atau lebih takut main BMX atau seperti apa? Lebih takut main downhill. Lebih takut main downhill ya. Saya berarti nggak salah, teman-teman. Jadi orang-orang downhill itu adalah orang-orang gila yang mana mainnya aja udah rutinnya aja udah nggak karuan gitu ya. Musuhnya batu, jurang. Berarti tantangannya lebih banyak downhill daripada BMX. Dari BMX naik level lah dikit. Oh, next level. Oke. Jadi buat kalian pun yang anak-anak BMX Derjam nih wajib dicontoh nih. Jadi dicoba. BMX pasti dicoba untuk turun di nomor downhill. Senang terus. Oke. Nah, terus untuk yang membuat Lek Catur itu bisa sangat tertarik di nomor downhill itu waktu itu kan diajak nih sama senior Mas Suho, Mas Priyo, sama Teh Risa itu kan setiap pelatihan kan diajak gabung. Nah, yang membuat Lek itu bisa pindah nomor dari nomor BMX ke nomor downhill itu apa sih? Maksudnya yang membuat Lek itu bisa terjun di nomor downhill terus kayak gitu? Kayaknya sih saya ini ya seneng sama karakter olahraga ini. Samping olahraganya orang gila. Oke. Dan tantangannya cukup sebentar, menarik. Kalau ngomong orang gila dalam tanda kutip, Lek bukan orang gila loh, teman-teman. Wong edan. Edan tapi mereka berprestasi loh. Oke. Tapi mereka. Tapi Lek pun juga kan waktu itu berprestasi. Meskipun prestasinya nggak setinggi 3 orang tersebut tadi. Master gitu, lah. teman-teman. Dulu kelas master. Oke. Jadi waktu pertama kali Lek latihan itu ada di Sogor itu, pernah nggak sempat Lek Catur itu mengikuti kejuaraan downhill sampai di tingkat apa sih ikutnya? Kalaupun pernah ikut, sampai di tingkat apa Lek Catur itu mengikuti kejuaraan downhill itu? Akhirnya kan kita ini jadi akrab sama anak-anak timnas ini. Jadi kadang juga sering latihan bareng, terus diajak race. Zaman dulu UKDI masih ya. UKDI. Seri UKDI. Akhirnya saya ikut, berhubung mereka punya spare sepeda lebih. Ayo pakai Lek, ikut. Oke. Awal saya ikut race itu di Bandung apa ya? Cikole. Oh. Pertama ikut race sana. Itu kelas apa itu, Lek? Kelas Master A. Oh, kelas Master A. Jadi kelasnya itu udah kelas yang tua-tua, teman-teman. Iya, jadi tapi kelas Master A itu ya semi-semi setelah atlet, mantan atlet kalau boleh saya bilang itu banyak yang turun di Master A. Jadi Lek Catur ini boleh dibilang istilahnya perlu diperhitungkan lah seperti itu ya. Waktu itu. Kalau sekarang, Lek? Kalau sekarang agak lemes ini. Kenapa, Lek? Faktor U. Oh, faktor umur udah pasti. Jadi faktor umur, faktor uang, faktor untu. Oh, faktor. Tapi kalau pernah nggak waktu turun di nomor downhill itu Lek pernah mengalami jatuh atau ya sampai dengan cedera atau yang lainnya itu cedera parah itu pernah nggak Lek ngalami? Kalau jatuh sih sering ya, cuman waktu race kalau cedera ya nggak pernah. Jadi kita harus bisa ngontrol emosi dan ngukur kemampuan. Nah, ngomong-ngomong ngontrol emosi, jadi apakah itu salah satu teknik dari permainan downhill ini gitu?
apakah itu kalau syaratnya syaratnya turun di downhill itu kita harus bisa ngontrol emosi dan lain-lainnya, apakah iyalah pasti itu udah pasti ya? Pasti kontrol kemampuan kita. Misalnya kita di track di obstacle ini kita nggak mampu tapi dipaksain kan bisa Akibatnya fatal. Berarti, dan kalau sudah cedera di downhill ini akibatnya akan fatal sekali. Nah, jadi dari teman-teman ini sebenarnya pesan yang sangat bagus sekali. Jadi bagi teman-teman yang bermain downhill itu jangan sampai teman-teman itu gengsi intinya jangan gengsi, tapi harus melihat kondisi kita, harus bisa mengontrol emosi kita. Jadi jangan sampai ngelihat contoh salah satu teman kita mainnya udah ugal-ugalan, tapi kalau kita nggak mampu jangan dipaksain. Tapi downhill ini berarti hanya ngelawan diri kita sendiri. Benar. Bukan ngelawan orang lain, tapi ngelawan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita. Jadi pada saat kita menghadapi kesulitan di trek itu, kita bisa mengontrol emosi kita. Jadi kita tidak mengalami kesulitan atau terjadi kecelakaan dan yang lain-lainnya. Begitu ya. Benar. Nah, jadi dari teman-teman, apalagi dari teman-teman yang masih baru-baru nih, masih newbie bagi saya, itu sangat bahaya sekali untuk bermain di downhill. Karena kalau teman-teman atas dasar gengsi itu udah sangat berbahaya, apalagi tidak didukung dengan teknik dan skill yang mumpuni. Nyali aja nggak cukup. Bener. Itu pesan dari Lecatur, nyali aja nggak cukup, tapi ya istilahnya harus teknik dan skillnya harus mumpuni. Teknik, fisiknya juga kuat. Oke, nah dari situ pernah nggak sih mengalami kendala pada saat latihan di downhill, pada saat lomba di downhill? Menurut Lecatur itu kendala apa yang sangat sulit untuk dihadapi pada saat Lecatur itu latihan atau pada saat lomba? Kendala waktu itu kalau saya menempatkan pada orang biasa ya, mungkin modal. Oh, modal, betul sekali. Itu yang nomor satu, karena modal itu bagi saya, Lecatur dan teman-teman yang lain itu sangat penting sekali. Kalau nggak punya modal, kita nggak punya sepeda, bagaimana untuk turun di downhill? Begitu ya? Iya, kayaknya dari dulu sepeda. Cuman ya alhamdulillah saya mungkin orang yang beruntung ya. Dapat sponsor. Dapat sponsor. Sponsornya dari ini teman-teman. Orang tercemar. Kalau belum tercemar ya istilahnya ya mohon maaf, dalam arti agak susah, kecuali kalau teman-teman ingin serius di nomor downhill, kalian bisa juara, mungkin ada yang support begitu ya. Benar. Oke. Dulu kendalanya nggak ada, cuman ya enak itu, saya sepeda tinggal pakai, ban habis tinggal ganti. Kadang disettingin, ini atletnya mereka apa saya sih. Jadi atletnya ini terbalik jadi teman-teman. Jadi atlet juara SEA Games jadi menyiapkan sepedanya untuk Lecatur. Luar biasa enggak? Juara SEA Games, juara Asian Games teman-teman, istilahnya yang dijuluki macan Asia. Ini mohon maaf Mas Suho ya, dari bukan berarti Mas Suho jadi pembantu nih, tapi ini rasa kekeluargaan mereka. Kumpulannya yang bagus tim, itu. Waktu itu jadi teman-teman timnas, bukan hanya timnas saja yang diurusi, tapi waktu itu rasa kekeluargaan di mes itu sangat kuat sekali ya. Jadi meskipun Lecatur ini bukan timnas, hanya orang biasa tapi orang yang tercemar di Kota Malang, salah satunya band punk yang tercemar di Kota Malang, tapi sangat erat sekali dengan teman-teman senior yang timnas itu. Saya cukup beruntung ya. Sampai sekarang pun jadi kumpulan sepeda ini ya orangnya asik-asik gitu. Oke lah ya. Jadi memang di nomor downhill itu memang orang-orangnya saling support gitu. Jadi Lecatur itu sampai sekarang masih berkecimpung di dunia downhill itu salah satunya itu dari situ lah ya. Maksudnya orang-orangnya yang atau eventnya atau rutenya atau memang kelasnya ini gampang juara atau seperti apa gitu. Itu tuh yang bisa disebutkan tuh berarti nomor satu itu hanya memang dari komunitasnya ya. Komunitasnya yang enak dan kekeluargaan lah, familiar. Oh, jadi bagi teman-teman tuh, jadi kalau khususnya yang di nomor downhill itu, kalau kalian itu udah ngerasa saya anak downhill atau saya anak sepeda, jangan sampai membeda-bedakan atau jangan sampai sombong istilahnya. Tapi kita
rangkul semuanya. Kita di sini mencari keluarga, mencari persaudaraan. Jadi sepeda itu kalau dibilang satu sepeda sejuta saudara. Begitu Le ya? Benar sekali. Oke. Terus ngomong-ngomong nih Le, biar teman-teman tahu nih. Jadi saya pun juga kaget nih teman-teman. Jadi waktu kemarin saya datang di trek ini, mau beres-beres trek ini, terus saya melihat satu orang itu yang berlatih, dan saya itu nggak apa ya, sangat familiar dengan jersinya, yaitu jersey ini jersey Bandit. Ini siapa? Saya pun juga bingung ini siapa orangnya, dan setelah saya deketi ternyata wow, sangat spesial sekali. Jadi saya itu bertemu dengan orang yang lama yang saya ingin tanyakan, mengulik beliau, ternyata ketemunya di Kabupaten Bogor, teman-teman. Nggak di Malang ya? Nggak di Malang. Padahal waktu itu di Malang saya sendiri pun sama-sama satu mes sama Lek Catur, sama teman-teman senior yang timnas waktu itu. Cuman latihannya berbeda. Jadi golongannya senior yang timnas itu downhill itu latihan ke kanan, saya latihan ke kiri. Jadi sangat berbeda sekali. Maka dari itu saya sangat sedikit sekali ketemu sama beliau. Nah, dan saya pun sangat kaget sekali. Ternyata gerombolan si berat ini jadi saya tangkap di backpack ke gap di sini gitu loh. Ketangkap di sini. Bogor. Nah, makanya itu saya sangat gembira sekali. Jadi kok bisa nyampe sini tuh kenapa, dan atas dasar apa ke sini gitu. Boleh diceritakan, Le? Okay, jadi saya pun sama teman-teman itu penasaran kok bisa Le itu nyampe di sini, itu bagaimana, mau ada acara apa, itu saya pun juga sangat kaget sekali kenapa loh kok bisa nyampe sini gitu. Nah, itu bisa diceritakan nih. Kebetulan saya di Bogor ini merantau ya, kerja. Cari money teman-teman, cari cuan buat keluarga. Waktu pas goes sore itu ketemulah sama goeser juga. Goeser juga di sini. Ngobrol-ngobrol, Mas suka downhill loh. Kita ada trek baru di daerah Tajur ya? Tajur Citerep. Akhirnya diajarlah saya ke sini. Jadi main-main, dan kebetulan di kelompok ini ada yang familiar juga, teman-teman lama yang nggak asing lah ketemu, dan sama kumpulannya juga asik juga. Jadi kita latihan di sini. Jadi Le ceritanya itu penasaran dengan trek ini. Iya. Ternyata trek ini yang membuat nggak usah disebutkan teman-teman. Jadi saya pun juga ini maksudnya kayak penasaran. Jadi ketemunya di sini tuh kayak mimpi, tapi ya namanya beneran. Dunia. Jadi bertemu di sini, tapi akhirnya saya dan Le ini ya terjadi seperti ini. Saya kan juga pengen mengulik bagaimana arah dan perjalanannya Le itu dulu menjadi vokalis band punk sampai dengan rider atlet yang sekarang bergabung dengan tim Bandit Squad Racing. Nah, kalau teman-teman itu nggak asing, namanya tim Bandit Squad Racing itu yang dipelopori oleh Purnomo. Purnomo itu adalah juara SEA Games tahun 2011. Waktu itu beliau dijuluki Golden Boy. Itu termasuk juga senior saya waktu itu di tim Kencana Bike waktu itu tahun 2001 sampai dengan 2006. Waktu itu namanya Kencana Bike. Setelah itu saya sama Purnomo dan senior-senior yang lainnya itu bergabung dengan ada support lagi dari United, dan sampai sekarang namanya yang nggak asing lagi yaitu United Bike Kencana. Tapi sekarang saya udah bukan atlet lagi, tapi mantan atlet yang hanya bersepeda biasa, dan kebetulan sekarang bertemu sama Catur ini. Oke, sekarang saya pengen tahu Le, dulu jadi waktu Le ngebalap itu pernah nggak sih Le mengidolakan salah satu rider atau salah satu pembalap yang Le ingin damba-dambakan itu? Pernah nggak? Pernah ada yang Le fans atau yang lain-lainnya gitu? Kalau itu siapa gitu? Ngefans banget sama rider downhill ya Sam Hill.
Oh, Semil itu ya juara dunia, guys. Jadi Semil itu orang Australia dulu ya. Australia. Jadi Le Catur ini ngefans banget sama Samil dan Samuel Hill. Waktu itu kan pernah Samil itu kejuaraan di Indonesia kan Le ya? Pernah. Maksudnya kejuaraan Asia Pasifik ya? Asia Pasifik aspak di situ juga di Malang di Gunung Banyak, Pak. Oh, di Gunung Gunung Banyak Batu ya? Para layang tahun 2010, terus aspak ke berapa yang di Bali. Waktu itu Le juga ikut juga kan? Ikut yang di aspak itu. Kelas open. Kelas main open. Wah, Melawannya Samil. Wah, luar biasa teman-teman. Dia Samil ini juara dunia dan Le itu juara akhirat Le. Juara diridhoi. Tapi saya salut. Maksudnya sekelasnya Le Catur ini dia ngefans banget sama Samil dan bisa bertemu di satu arena dan kelas nomornya itu sama dengan Samil yang juara dunia. Nah, itu perasaan waktu itu seperti apa, Le? Maksudnya yang Le idolakan bisa bertemu di satu kejuaraan di Indonesia dan itu turunnya dalam satu nomor lagi, teman-teman. Itu bagaimana perasaannya, Le? Seneng banget ketemu idola, terus foto bareng. Oh, sempat foto bareng dulu ya? Wah, luar biasa. Cuman kendala kita komunikasi aja. Komunikasinya kan kita bahasa monyet ya. Oh, kalau Le bisa bahasa monyet, kalau Sambil bahasa beruang. Oke, jadi dari teman-teman, jadi kalau pingin tahu profilnya Le itu sebenarnya Le Catur ini bukan orang sembarangan di dunia downhill. Mungkin kalau teman-teman dunia downhill yang sekarang itu udah nggak kenal sama Le Catur, tapi kalau orang-orang dulu yang terdahulu itu udah nggak asing lah. Dan saya pun dengar waktu itu Le Catur ini pernah waktu itu ketemu di mana ya sama saya itu, Le Catur ini memanajeri seorang juara Asia yang Mas Suhu tadi itu. Benar nggak sih, Le? Benar. Saya sempat jadi manajer Suhu sama Prio waktu Mas Prio Susanto itu ya. Waktu dikontrak Oakley Optik tahun. Oakley Optik. Oakley, kacamata Oakley yang sekarang terkenal, teman-teman. Jadi Le Catur ini seorang asisten manajer. Asisten manajernya itu atletnya bukan abal-abal, teman-teman, tapi atletnya itu seorang juara Asia dan seorang legend balap sepeda. Legend balap sepeda itu di nomor BMX ataupun nomor downhill. Dua-duanya ini senior saya semua, teman-teman. Jadi Sugianto Setiawan, Prio Susanto, ini benar-benar legend balap sepeda di Kota Malang, terutama di nomor BMX dan nomor downhill. Dan yang saya tahu kayak Mas Prio, kalau saya nyebutnya itu biasanya manggilnya itu Samsho namanya. Kalau Shok namanya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu juga, yang saya tahu si Mas Prio ini juga mempunyai suatu akademi, benar nggak ya? Iya, benar. Akademi sepeda sekarang dikembangkan, sekolah sepeda BMX terutama itu ada di Kota Jakarta. Nah, waktu itu sempat bertemu saya, itu beliau itu sudah menjadi head coach-nya timnas BMX waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah saya ingat ya. Jadi benar-benar saya itu sangat bangga sekali mempunyai senior seperti ini. Jadi itu sangat menginspirasi banget bagi saya untuk waktu itu terus berkembang dan terus berprestasi. Nah, sekarang dunia beliau itu sudah bukan dunia yang biasa-biasa ya. Jadi dunia beliau itu udah menjadi pelatih high level lah. High levelnya sepeda lah ya. Benar. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ingin sekolah sepeda atau belajar sepeda teknik BMX, bisa menghubungi beliau. Nanti kalau memang beliau atau teman-teman kesulitan untuk menghubungi beliau, bisa melewati saya, nanti akan saya hubungkan dengan beliau, Mas Prio Susanto. Kalau nggak salah namanya itu SBA ya Lia, SBA Susanto Bike Academy yang ada di Kota Jakarta. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ada teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Kota Malang, yang ingin belajar tentang teknik bermain downhill. Itu bisa juga menghubungi Mas Zuhu atau bisa bergabung dengan
tim Nyali ini, yang mana tim Bandit Squad Racing kan teman-teman juga udah pada tahu, tim Bandit ini bukan tim abal-abal, yang mana pelatihnya aja juara SEA Games teman-teman, juara SEA Games tahun 2011 yaitu Purnomo. Kalau dulu saya manggil akrabnya itu si Kodomo. Dua Kodomo. Waktu itu dua Kodomo ini dijuluki ada si Purnomo, sama ada si Popo Aryo Sejati. Nah, cuman pada tahun 2011 waktu itu, jadi si Purnomo ini membuat tim sendiri yaitu tim Bandit Squad Racing sampai sekarang itu yang masih berkecimpung di dunia downhill dan sangat diperhitungkan kalau di dunia downhill gitu teman-teman. Oke. Terus apa saja sih Le yang pernah diraih waktu Le menjadi rider downhill atau menjadi asisten manajer itu? Dari asisten manajer itu atlet-atletnya itu pernah juara apa saja, itu bisa nggak diceritakan Le? Maksudnya apa sih rahasianya bisa Le itu mengakomodir suatu tim dan timnya ini bukan tim abal-abal waktu itu, maksudnya ridernya aja udah juara Asia. Itu apa sih yang bikin Le bisa menjadi seperti itu, terus motivasinya Le itu seperti apa bisa bikin seperti itu gitu. Bisa diceritakan nggak biar teman-teman ini ada motivasi untuk mengarah ke sana gitu. Gitu. Kalau mengakomodir iya. Bisa sekali nih namanya. Tapi ini bukan dalam rangka mabuk kan Lele ya? Bukan teman-teman. Oke. Ya, ini kejuaraan Asia. Kejuaraan Asia. Kejuaraan pernah ikut kejuaraan Asia nih? Pernah, cuman ini kelas master. Waktu itu saya pakai jersey Batman. Oh. Kalau ada yang punya fotonya, Mas. Cuman saya nggak simpen ini sayangnya. Sempat dulu pernah lihat ada yang moto, cuman sekarang itu penting nih. Jadi nyari-nyari sekarang. Sangat menginspirasi banget ya teman-teman. Jadi peserta yang sangat unik itu satu-satunya adalah Le Catur, yang mana Le Catur waktu itu ini kejuaraannya bukan kejuaraan yang abal-abal teman-teman, jadi kejuaraan Asia Le ya. Southeast Asia. Waktu itu di Malang Le ya. Waktu di Malang. Dan Le Catur ini bukan memakai jersey sepeda teman-teman, tapi memakai jersey Batman yang ada kalau orang bilang kostum Batman. Jadi kalau pas terbang bisa melayang-layang tuh kayaknya teman-teman gitu. Terus Batman dibantu sama tapi Batman. Celana dalamnya bukan di luar kan Le ya? Celana dalamnya di luar. Celana dalamnya juga di luar teman-teman. Wah, sangat menarik sekali. Ini sangat momen langka kalau memang ada mungkin dari teman-teman yang menyimpan fotonya waktu itu kejuaraan. Saya lagi nyari-nyari itu. Pasti akan Le abadikan begitu Le ya. Wah, sangat menginspirasi sekali ini teman-teman. Oke. Terus dari Le sendiri bagaimana sih pandangan Le terhadap nomor downhill yang sekarang sama nomor sepeda kejuaraan downhill yang dahulu gitu Le. Maksudnya dari pandangan Le itu lebih ekstrim mana dari kayak tracknya atau sepedanya atau anak-anaknya, dari mentalnya, itu dari pandangan Le itu seperti apa sih dari yang dulu sama sekarang gitu. Yang pertama dari tracknya deh, dari tracknya dulu itu kalau dari Le itu track yang dulu sama sekarang tuh lebih ekstrim mana atau lebih bervariatif mana gitu Le? Kalau track mungkin lebih ekstrim sekarang ya. Lebih ekstrim sekarang lebih ekstrim sekarang di samping dengan teknologi sepeda yang sudah semakin maju ini. Dulu 26 inch. Oh betul sekali. Dulu 26 inch rodanya, terus suspensinya paling tinggi 180 lah. Double crown itu. Double crown yang depan itu travelnya 180. Jadi paling tinggi. Tapi menyesuaikan dengan rutenya juga. Iya, sekarang teknologinya semakin canggih, rutenya harus semakin canggih juga, semakin ngeri juga. Oke, jadi dari tahun ke tahun itu kan teknologi sepeda kan semakin canggih teman-teman. Jadi mungkin desain track sepeda downhill itu dibikin juga semakin ekstrim sekalian ya. Jadi bagi kalian juga nggak bisa yang asal langsung main downhill tanpa latihan yang khusus atau yang didampingi oleh seorang pelatih. Apalagi
nomor-nomor downhill atau rute-rute di downhill sekarang itu rutenya itu sangat gila sekali. Makanya yang tadi saya bilang awal-awal itu orang-orang downhill itu adalah orang-orang yang gila dan berprestasi. Gila dan harus berprestasi. Jadi positifnya seperti itu teman-teman. Oke, terus kalau secara mental atlet downhill yang dahulu sama atlet downhill yang sekarang itu ada perbedaan nggak sih, Le? Maksudnya dari secara mental, fisik atau istilahnya itu kayak mereka itu secara kekeluargaan dari komunitas yang dulu sama komunitas sepeda-sepeda sekarang itu ada perbedaan nggak sih, Le, sama yang dulu? Perbedaannya sih yang sekarang itu kayaknya mental ya harus lebih ini ya, lebih strong ya. Soalnya kompetitor itu semakin banyak. Dulu masih sedikit lah, masih atlet downhill itu bisa dihitung pakai jari lah ya, bisa kehitung, ketebak siapa musuh-musuhnya dan siapa yang menang pun bisa ketebak. Tapi yang menang tuh pasti tim kita. Jadi timnya Le ini udah, kalau zaman-zaman waktu itu udah, mohon maaf dalam tanda kutip tuh nggak ada yang bisa ngalahin deh teman-teman. Jadi Kencana Bike itu adalah memang perampok podium sekali lomba juara 1, 2 itu udah pasti anak-anak elitnya lo ya, elit. Dan saya pun juga waktu itu tuh termasuk di kelompok juniornya, dan alhamdulillah masih meraih podium, entah juara 1 dan juara 2 itu udah pasti bawa podium. Dan alhamdulillahnya memang di Kota Malang itu teman-teman, kalau boleh saya bilang itu adalah gudangnya atlet sepeda gunung. Jadi saya pun sendiri waktu itu dilatihnya itu memang benar-benar mentalnya itu udah nggak karu-karuan deh. Jadi mentalnya itu harus jos, kalau kata orang Malang itu, kalau dari senior atlet Malang itu harus benar-benar strong. Kalau nggak menang ya urusannya dengan tangan, entah dihajar entah diapain, kita pasti istilahnya itu mengalami hal itu. Tapi dari situ kita jadi semangat, jadi kita termotivasi. Kalau kita nggak menang, pasti kita yang dihajar, gitu ya. Benar. Itu memang keras ajarannya dari pelatih di Malang, dan senior di Malang pun itu saya sangat berterima kasih sekali. Saya sampai dengan hari ini bisa sampai seperti ini itu karena juga didikan dari di MES Kota Malang sama senior dari Kota Malang. Saya sangat terima kasih sekali sampai dengan saat ini saya bisa seperti ini. Gitu. Terus satu lagi yang terakhir, Le. Jadi biar teman-teman ini biar ada momen kira-kira Le itu kan tadi kan bertemu kan di sini waktu tadi kan latihan kayak gitu-gitu. Kira-kira saya pingin reviewnya, Le. Maksudnya sirkuit ini kan saya bikin ya istilahnya nggak sulit, tapi benar-benar semuanya ini untuk pembelajaran sebenarnya. Jadi di track Rebek Park ini sebenarnya kalau dibilang ekstrim enggak juga, tapi saya ngedesain track Rebek Park ini itu untuk pembelajaran teknik dan skill para goeser yang ingin belajar di sini. Nah, menurut Le Catur sendiri nih, kira-kira review untuk di track dan view-nya di sini tuh seperti apa, Le? Setelah Le Catur bisa datang ke sini gitu. Reviewnya kalau untuk pemula ya masih ekstrim lah. Masih ekstrim ya. Cuman kalau turunan cukup safety, cukup aman ya. Ya ikonnya cuman big drop ini aja. Yang lainnya udah aman semuanya, aman safety. Oke, tapi untuk secara pembelajaran teknik dan skill itu udah mumpuni nggak sih, Le, untuk bisa turun di nomor downhill yang ada rute-rute di sirkuit di Indonesia gitu. Di track ini gitu. Kira-kira kalau teman-teman mau latihan, maksudnya di track ini udah cukup mumpuni nggak sih untuk bisa turun di track-track yang ada di Indonesia gitu? Kayaknya sudah mumpuni. Sudah cukup ya? Cukup ekstrim. Kalau penasaran, ayo main sini. Tuh, teman-teman, Le Catur aja yang istilahnya saya aja penasaran dan langsung nyoba ke sini, ternyata kegap sama saya. Jadi buronannya si bandit ini bisa kegap saya culik salah satunya di sini. Nah, ngomong-ngomong saya culik nih, Le. Ini sekarang kan Le Catur ada di sini nih. Boleh nggak sih, Le? Maksudnya saya mau nyulik tim bandit
Squad Racing ini satu tim, full tim gitu. Oh, boleh bisa. nggak sih? Nah, coba dari teman-teman bisa komen di bawah nih. Kira-kira kalau dari teman-teman mendukung nggak sih kalau saya akan mendatangkan Tim Bandit full tim Kesini. satu tim di sini untuk bisa ngajarin coaching klinik dan Klinik. bisa sharing ilmu tentang Benar, bersepeda. Yang paling utama pelatihnya saya akan minta izin sama pelatihnya tim Bandit Squad Racing ini sekalian pengelolanya yaitu si Purnomo. Nanti akan saya telepon kalau dari teman-teman bisa mendukung, bisa komen ya, bisa komen di bawah ini. Kalau kalian setuju, nanti akan saya datangkan, kita aturkan jadwalnya Le ya. Jadwalnya saya aturkan. Tapi boleh nggak sih Le bisa datang ke sini semuanya gitu? Bisa lah. Oh, bisa dari teman-teman. Jadi udah ada rekomendasi teman-teman. Jadi Cuman jangan tinggal khawatir. komen di bawah. Komen di bawah kalau memang dari teman-teman setuju dan bisa teman-teman bisa datang ke sini untuk belajar bersama, sharing bersama dengan rider-rider Bandit Squad Racing ini. Iya. Oke ya. Oke. Terus satu lagi, Le, kira-kira pesan dan kesannya untuk rider atlet downhill di Indonesia atau dari teman-teman yang menyaksikan video ini? Mungkin ini ya, bekali fisik sama mental. Ya. Yang paling utama fisik sama mental ya. Fisik mental, cuman ya itu fisik dan mental. Kalau fisik mental kuat, nyali ngikutin lah. Nyalinya akan timbul secara bersamaan. Yang pasti tekniknya juga akan dipelajari Le ya. Teknik iya. Udah pasti. Kalau Le dulu itu nggak ada yang ngajari teman-teman. Nggak ada teknik. Pokoknya hajar dulu. Tapi kalau sekarang jadi teman-teman jangan coba-coba langsung nggak pernah belajar tentang teknik bermain sepeda, terutama di nomor downhill itu jangan coba-coba langsung bermain tanpa ada pengawasan atau pendampingan dari yang sudah berpengalaman. Jadi dari teman-teman saya pun juga berpesan jangan coba-coba langsung bermain di track Rebek Park ini tanpa ada pengawasan dan pendampingan. Kecuali teman-teman sudah berpengalaman di bidangnya dan sudah terbiasa main, silakan saja. Tapi tetap harus safety riding. Safety riding. Oke, Le, mungkin begitu aja. Jadi ini sangat langka sekali momen ini teman-teman. Jadi untuk next kita akan lanjutkan podcast selanjutnya itu dari tim Bandit Squad Racing akan saya panggil ke sini. Jadi tolong kalau kalian bisa setuju, komen di bawah. Sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, like, and share video ini teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Le Catur. Sampai bertemu lagi. Salam sukses selalu. Bibi.